Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu bab 1, MTCNA. MTCNA itu adalah kepanjangan dari MikroTik Certified Network Associate. Nah, MTCNA ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hardware dan software. Di sini saya ingin memberitahu tentang gambaran untuk MikroTiknya ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk gambaran MikroTiknya ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ini adalah hardware MikroTiknya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita ada 5 pembahasan, yaitu kita menjelaskan apa itu MikroTik, tujuan pembelajaran, timeline MikroTik, terkait ujiannya, sertifikasi MikroTik juga. Oke, teman-teman pasti bertanyakan apa itu MikroTik. MikroTik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan router. MikroTik ini terdiri dari dua perangkat, yaitu software dan hardware seperti saya yang di awal tadi bilang. Lalu untuk lokasinya ada di Riga dan Latvia di Eropa Utara. Moto MikroTik juga ada, yaitu Routing the World, yang artinya mengarahkan dunia. Nah, MikroTik sendiri itu memiliki website resmi, itu mikrotik.com. Coba kita di sini cari ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini untuk isi website tersebut yang resmi. Nah, barangkali teman-teman ingin mengetahuinya lebih lanjut, teman-teman bisa ketik mikrotik.com. Oke, kita lanjut ke pembelajaran lagi. Nah, di sini founder itu yang mendirikannya ya teman-teman, itu didirikan pada tahun 1996, yang didirikan oleh John Trulli dan Ernest Riakstins. Perkumpulan MikroTik yaitu ada MikroTik User Meeting. Nah, ini dia websitenya ya teman-teman. Coba kita cari dulu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini MUM ini adalah meeting yang untuk mempelajari atau membahas pembahasan tentang MikroTik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahuinya lagi lebih lanjut, teman-teman bisa ketik seperti tadi, yaitu MUM.com, yaitu MUM MikroTik. Oke teman-teman, selanjutnya ada Encyclopedia, yaitu websitenya wiki.mikrotik.com. Kita cari ya teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, di sini kita ketik saja, yaitu wiki.mikrotik.com. Nah, coba di sini tuh ada MikroTik router OS, router board, hardware, to do,
Tuh. Di sini coba kita cari. Oke, jadi teman-teman, untuk ini itu bisa mencari materi yang kalian inginkan atau kalian pelajari. Kita coba di sini static routing. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung diarahkan ke websitenya. Nah, ini dia untuk materi-materi dari routing static. Oke. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu ada forum. Di sini websitenya forum.microtik.com. Kita cari lagi ya teman-teman. Kita harus mencari lebih banyak lagi. Tadi apa? Forum microtik.com. Oke. Loading teman-teman. Nah teman-teman, forum ini untuk mengetahui tentang Microtik. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, jadi kalian cari website tersebut. Di sini ada Router OS. Tuh teman-teman, ini adalah materi-materinya ya. Dan lebih banyak lagi hardware. Nah, kita ke tujuan pembelajarannya teman-teman. Yang pertama ada mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan Microtik Router OS. Teman-teman di sini harus mempelajari karakteristik Microtik dan mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam Microtik. Yang kedua yaitu mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting pada dasar Microtik Router OS. Oke, teman-teman di sini harus bisa menginstal ya teman-teman. Yang ketiga ada harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Microtik Certified Network Associate. Oke, kita langsung ke timeline Microtik. Microtik didirikan pada tahun 1996. Nah, 1 tahun kemudian itu muncullah sebuah router OS software x86 ini. Lalu di tahun 2002 itu perangkat router board pertama. Yang keempat itu 2006, yaitu ada MOM pertama di Prague, Czech Republic. 2015 MOM terbesar di Indonesia atau MOM terbesar di Indonesia sekitar 2.500 ke atas. Oke, kita ke sertifikasi Microtik. Di sini yang pertama, jika sertifikasi berjenjang, jika tidak lulus MTCNA maka tidak AA. Oke, kita ke sertifikasi Microtik. Di sini yang pertama ada sertifikasi berjenjang. Jika tidak lulus MTCNA maka tidak bisa mengikuti ujian level engineering atau level berikutnya. Yang kedua, masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara mengikuti ujian lagi. Jadi teman-teman harus, jika teman-teman gagal atau bangsa. Oke, kita ke sertifikasi Microtik. Sertifikasi berjenjang. Jika tidak lulus MTCNA maka tidak akan bisa mengikuti ujian level engineering atau level berikutnya. Nah, di sini ada masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara mengikuti ujiannya lagi. Nah, jika teman-teman sertifikatnya itu
masa berlakunya selama 3 tahun, itu teman-teman bisa mengikuti ujiannya lagi. Nah, jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki sertifikatnya expired, teman-teman bisa mengikuti ujian selanjutnya. Oke, kita lanjut ke terkait ujian mikrotik. Training dan ujian MTCNA perlu registrasi di official web Mikrotik. Online test terdiri dari 25 soal, kurun waktu 1 jam. Sistem perjawaban pilihan ganda atau single multiply true or false. Tidak ada lab dan esai. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Passing grade 60% untuk nilai 50% sampai dengan 59%. Bisa dilakukan dengan tes ulang atau second chance. Nah, syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineering level MTCE. Oke. Nah, seperti itu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman paham ya apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Oke teman-teman, di sini. Nah, di sini kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya, yaitu ada mempelajari karakteristik dan kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya, yaitu ada yang ke-1 ada mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Itu teman-teman mempelajari apa saja yang ada di dalam mikrotik fitur-fiturnya. Oke teman-teman, kita ke tujuan pembelajarannya. Di sini yang ke-1 ada mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Nah, teman-teman di sini harus belajar mikrotik, yaitu fitur-fitur dalam mikrotiknya. Kemampuan teman-teman untuk mempelajarinya juga. Nah, yang kedua ada mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Nah, teman-teman di sini harus bisa cara menginstal, mengkonfigurasi juga. Nah, yang ketiga ada harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Oke, kita langsung saja ke timeline Mikrotik. Tahun didirikan pada awal didirikan Mikrotik yaitu pada tahun 1996. Nah, setelah 1 tahun kemudian terbit router OS software x86 pada perangkat PC yaitu 1997. Nah, pada 2000 kayaknya ulang deh. Oke teman-teman, kita ke tujuan pembelajarannya. Di sini yang pertama ada mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Teman-teman di sini harus mempelajari karakteristik yang ada. Oke, di sini kita ke tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Teman-teman harus mempelajari karakteristik mikrotik dan mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam mikrotik. Yang kedua ada mempelajari cara instalasi. Nah, kita ke tujuan pembelajarannya teman-teman. Yang pertama ada mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Teman-teman di sini harus mempelajari karakteristik mikrotik dan mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam mikrotik. Yang kedua yaitu mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting pada dasar mikrotik router OS. Oke, teman-teman di sini harus bisa menginstal ya teman-teman. Yang ketiga ada harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Oke, kita langsung ke timeline Mikrotik. Mikrotik didirikan pada tahun 1996. Nah, 1 tahun kemudian itu muncullah sebuah router OS software x86 ini. Lalu di tahun 2002 itu perangkat router board pertama. Yang keempat itu 2006, yaitu ada MUM pertama di Prague, Czech Republic. 2015 MUM terbesar di Indonesia atau MUM terbesar di Indonesia sekitar
1.500 ke atas. Gimana ngomongnya anjing? 2 pembelajaran bersama-sama. Nah, 2015 MN terbesar di Indonesia sekitar 2.500 lebih. Nah, untuk sertifikasi mikrotik tersendiri, sertifikasi berjenjang. Jika belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Nah, singkatnya saja. Nah, di sini terdapat gambar, yaitu di mana MTCNA itu berada di tengah-tengah dari semua MTCE. Nah, jadi singkatnya saja, MTCNA itu kunci untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau ujian level engineer seperti MTCRE, MTC, TCE. Nah, jika sertifikat expired tetap bisa lengkapnya yaitu pada website Mikrotik. Saya akan coba ke Oke, kita ke sertifikasi Mikrotik. Di sini, yang pertama, jika sertifikasi berjenjang, jika tidak lulus MTCNA maka tidak AA. Oke, kita ke sertifikasi Mikrotik. Di sini yang pertama ada sertifikasi berjenjang. Jika tidak lulus MTCNA, maka tidak bisa mengikuti ujian level engineering atau level berikutnya. Yang kedua, masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara mengikuti ujian lagi. Jadi teman-teman harus, jika teman-teman gagal atau bangsa. Oke, kita ke sertifikasi Mikrotik. Sertifikasi berjenjang. Jika tidak lulus MTCNA maka tidak akan bisa mengikuti ujian level engineering atau level berikutnya. Nah, di sini ada masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara mengikuti ujiannya lagi. Nah, jika teman-teman sertifikatnya itu masa berlakunya selama 3 tahun, itu teman-teman bisa mengikuti ujiannya lagi. Nah, jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki sertifikatnya expired, teman-teman bisa mengikuti ujian selanjutnya atau next level ya teman-teman. Training. Buat training. Buat. Nah di sini ternyata untuk ujian bisa lihat training dari Mikrotik tersendiri. Oke. Ini, nah untuk terkait ujian Mikrotik, training dan ujian MTCNA perlu registrasi terlebih dahulu di official web Mikrotik. Nah, untuk online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem perjawaban pilihan ganda atau single, multiple, true, and false. Tidak ada web essay. Nah, untuk setiap soal
Yang terakhir yaitu terkait ujian mikrotik. Nah, yang pertama ada training dan ujian MTCNA perlu registrasi di official web mikrotiknya. Lalu, online test terdiri dari 25 soal kurun waktu 1 jam. Sistem perjawaban dipilih. Oke, kita lanjut ke terkait ujian mikrotik. Training dan ujian MTCNA perlu registrasi di official web mikrotik. Online test terdiri dari 25 soal kurun waktu 1 jam. Sistem perjawaban pilihan ganda atau single multiply true or false. Tidak ada lab dan esai. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Passing grade 60% untuk nilai 50% sampai dengan 59% bisa dilakukan dengan tes ulang atau second chance. Nah, syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineering level MTCE. Oke. Soal itu rangkaian materi bab 1 apabila kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman paham ya apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.